Pertama-tama, saya berterima kasih atas kesempatan bertemu dengan Anda semua, para delegasi. Ini adalah kesempatan untuk memberi tahu kepada Anda mengenai keagamaan kami dan kebebasan keagamaan serta hukum di dalam negara kami. Saudara-saudari, karena geografi dan sejarah negara Vietnam, di negara Vietnam ada banyak keragaman agama dan etnik. Mereka memiliki keberadaan bersama. Keagamaan dan kebudayaan di Vietnam ada percaya dengan leluhur-leluhur yang berdahulu, yang seperti juga menyembah kepada roh-roh spirit dan yang lainnya. Pertama-tama, keagamaan pertama di Vietnam adalah agama Buddha, kemudian Katolik. Tahun 1530 agama Islam masuk, dan kemudian Protestan masuk ke Vietnam tahun 1976 sampai sekarang. Di Vietnam ada kira-kira 24 juta yang memiliki keagamaan. 27% adalah agama Buddha, Katolik, Islam, Protestan, dan Buddhism Moahwao, Buddhism asosiasi dari Vietnam, Baha'i, dan agama lainnya, Minsu agama, dan Mormon, agama Mormon. Ada 80.000 dari kelompok yang beragama Buddha. Keagamaan di Vietnam juga berdasarkan dengan keragaman dan perbedaan dari kebudayaan. Keagamaan datang ke Vietnam melalui kedamaian, dan juga keagamaan datang ke Vietnam dengan cara lain. Negara Vietnam setelah merdeka pada tahun 1945 September 2, pada tanggal September 3 dideklarasi di negara Vietnam, dan dari tahun 1945 dari dan sekarang ada periode revolusi, dan setiap periode di mana pemerintah Vietnam dan kelompok-kelompoknya lainnya memberikan waktu khusus untuk memberikan kebebasan keagamaan kepada masyarakat mereka untuk melayani keagamaan mereka sendiri dan kebebasan dan kepercayaan. Pertama, partai di Vietnam memberikan penjaminan setiap orang memiliki kebebasan keagamaan atau bukan keagamaan, dan penduduk yang beragama adalah bagian dari orang-orang di Vietnam. Yang kedua, pemerintah keagamaan menghormati dan melindungi kebebasan keagamaan dan juga bukan keagamaan. Yang ketiga, semua keagamaan adalah sama di dalam hukum yang diketahui oleh negara.
untuk mengikuti hukum-hukum dan dilindungi oleh hukum-hukum untuk memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan, sekolah-sekolah dan minister-ministernya, ministry lainnya di dalam keagamaan yang dilindungi dan melalui hukum. Yang di negara kami percaya bahwa tidak ada mereka yang akan ditindasi oleh kebebasan keagamaan mereka. Yang kelima, hukum percaya bahwa keagamaan di Vietnam mematuhi juga mengenai hak-hak manusia yang secara internasional dikatakan. Yang keenam, objektif dari kebebasan keagamaan di negara Vietnam, dari penduduk di Vietnam, membawa persatuan dari segala kelompok penduduk di Vietnam dan warga negara mereka sendiri. Semua hal-hal ini yang melindungi hak kebebasan keagamaan dilindungi secara hukum dan ada banyak konstitusi-konstitusi yang diberikan dari tahun bertahun yang melindungi kelompok-kelompok yang memiliki keagamaan yang berbeda-beda. Keagamaan memiliki kebebasan untuk melakukan atau bertindak yang setalar dengan hukum-hukum yang ada di negara ini. Dan hukum-hukum seperti hukum-hukum mengenai di mana setiap orang sebagai warga negara di Vietnam harus dilindungi, dan sewaktu mereka berkembang di negara Vietnam memiliki hak-hak yang sama bagi warga negara Vietnam dan juga bukan warga negara Vietnam yang tinggal di Vietnam. Jadi melalui konstitusi ini itu juga ada policy yang diberikan untuk mengikuti hukum yang telah didasarkan. Jadi organisasi-organisasi keagamaan di dalam kebebasan keagamaan setelah diimplementasikan selama 10 tahun, Vietnam telah mengetahui 23 agama yang totalnya ada 47 keagamaan yang diketahui oleh negara Vietnam. Ini diliputi oleh banyak kelompok-kelompok dan aktivitas-aktivitas dari keragaman agama di negara ini. Dan diketahui ini adalah hasil yang hebat di mana pada tahun 1975 ada 6 agama dan 6 organisasi keagamaan, dan seperti agama Buddha, Katolik, Protestan, Kwa Hau Buddha, dan Cao Dai. Jadi yang kedua, ada banyak orang-orang yang mengikuti dan menggabungnya menjadi agama Buddha setelah tahun 1975 yang berkembang, seperti di mana salah satu agamanya dari Gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir juga sudah diketahui dan diterima. Apabila mereka semua telah diterima di dalam negara, mereka akan dilindungi oleh hukum-hukum di negara ini dan memberikan bantuan untuk pelatihan dan aktivitas-aktivitas yang lainnya di dalam kelompok gereja itu, dan membantu di dalam pemilihan pemimpin baru, seperti contohnya perayaan agama Buddha di tahun 2008, dan pada tahun 2014 ada konferensi mengenai wanita agama Buddha yang memperayakan keagamaan, merayakan 100 tahun agama Buddha di Vietnam,
dan juga agama Katolik yang merayakan 50 tahun di mana mereka datang ke Vietnam. Kami memiliki policy yang tuntas untuk melindungi kebebasan keagamaan dan juga kebebasan untuk tidak beragama dan keagamaan orang lain. Itu adalah penting untuk menyelaraskan kestabilisan sosial atau masyarakat dari banyak beraneka ragam kelompok-kelompok di negara ini. Persatuan keagamaan dan di negara Vietnam itu selalu diusahakan untuk menjadi lebih baik. Kita mengetahui dan menyukai bahwa melalui para ahli dan konferensi-konferensi seperti ini, kita mengetahui lebih banyak dan mengerti lebih banyak akan pendamaian dan kebebasan keagamaan. Terima kasih atas apa yang Anda dengar, dan saya mengucapkan selamat datang apabila Anda datang ke Vietnam. Terima kasih banyak.